Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Februari 2021 dengan judul Hukum Allah itu Sempurna. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Hingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Napas kehidupan dan keselamatan Tuhan percayakan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum yang diberikan Allah kepada umatnya dahulu kala adalah lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih bermurah hati daripada hukum bangsa-bangsa yang paling beradab dalam dunia ini. Hukum bangsa-bangsa membawa tanda-tanda kelemahan dan hawa nafsu yang tidak dibarui, tetapi hukum Allah membawa cap yang ilahi. Pemazmur berkata, Taurat Tuhan itu sempurna. Betapa ajaib dalam kesederhanaannya, kelengkapan dan kesempurnaannya, yakni hukum Yahweh. Itu begitu singkat sehingga kita dengan mudah dapat menghafalkan tiap-tiap hukumnya. Namun begitu luas jangkauannya sampai mengucapkan segenap kehendak Allah dan mengambil pengetahuan bukan saja tentang perbuatan-perbuatan lahir, melainkan segala pikiran dan maksud, keinginan dan emosi hati. Hukum manusia tidak dapat melakukan ini. Hukum-hukum manusia hanya dapat bertindak dengan perbuatan-perbuatan lahir saja. Seseorang boleh jadi adalah seorang pelanggar, namun menyembunyikan segala perbuatannya yang salah dari pandangan manusia. Boleh jadi ia seorang penjahat, seorang pencuri, seorang pembunuh, atau seorang yang berbuat zina. Tetapi selama ia tidak kedapatan hukum, tidak dapat menyalahkan dia sebagai yang bersalah. Hukum Allah itu sederhana dan mudah dimengerti. Kalau anak-anak Adam mau menurut hukum itu dengan segenap kekuatannya, mereka akan memperoleh tenaga pikiran dan kuasa pemenangan untuk mengerti lebih banyak lagi daripada maksud-maksud dan rencana-rencana Allah. Maka kemajuan ini akan diteruskan, bukan saja hanya pada waktu hidup di dunia ini, melainkan pada waktu zaman yang kekal. Karena betapa jauh pun mungkin ia maju dalam pengetahuan akan hikmat dan kuasa Allah, masih tetap ada yang tidak terbatas di seberang sana. Oleh karena Taurat Tuhan itu sempurna, segala perubahan daripadanya pastilah kejahatan. Penurutan adalah satu-satunya syarat atas nama Israel dahulu kala akan menerima kegenapan segala perjanjian yang membuat mereka umat Allah yang sangat dicintai. Dan penurutan kepada hukum itu akan membawa berkat-berkat yang besar kepada individu dan bangsa-bangsa dewasa ini, sebagaimana pada bangsa Ibrani. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi hidup kami dan mengingatkan kembali kepada kami, hukum Allah itu sederhana dan mudah dimengerti. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri dan semua staf mereka. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan bencana alam yang terjadi. Longsor di mana-mana, gejolak pun terjadi di mana-mana. Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib bagi pemerintah kami, agar mereka dapat mengatasi semuanya dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan mereka. Biarlah dengan dedikasi sorga yang Tuhan berikan kepada mereka, para tim medis dapat menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh sukacita, dan mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka terus memiliki sukacita di dalam pelayanan. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Saat ini oleh karena pandemi Tuhan, mereka harus belajar dari rumah. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan sukacita bagi mereka, agar dapat menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang guru, dan siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar walaupun belajar dari rumah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu kepada mereka, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk semua para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan curahkanlah berkat-Mu dari sorga untuk mereka. Kami teringat juga saudara-saudara kami para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.